Baik, pada video ini kami akan menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem respirasi. Sistem respirasi merupakan sistem tubuh yang berperan penting dalam proses pertukaran gas, yaitu pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Oksigen diperlukan oleh sel tubuh untuk menghasilkan energi melalui proses metabolisme, sedangkan karbon dioksida merupakan hasil sisa yang harus dikeluarkan dari tubuh. Sistem respirasi bekerja sama dengan sistem peredaran darah untuk mendistribusikan oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Organ utama dalam sistem respirasi meliputi saluran pernapasan, atas dan bawah, serta paru-paru sebagai organ pertukaran gas. Pada presentasi ini akan dibahas secara lengkap mengenai anatomi dan fisiologi sistem respirasi manusia, serta beberapa gangguan yang dapat terjadi. Yang pertama, saluran pernapasan atas terdiri atas hidung, rongga hidung, faring, dan laring. Hidung berfungsi sebagai pintu masuk udara ke dalam tubuh serta berperan dalam menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara yang dihirup. Rongga hidung dilapisi oleh mukosa dan silia yang berfungsi menangkap partikel debu dan mikroorganisme. Faring merupakan saluran penghubung antara rongga hidung dan laring, sedangkan laring berfungsi sebagai jalur udara menuju trakea serta sebagai organ pembentuk suara. Struktur epiglotis pada laring berperan mencegah masuknya makanan ke saluran pernapasan saat menelan. Yang kedua, saluran pernapasan bawah. Saluran pernapasan bawah terdiri dari trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Trakea berfungsi sebagai saluran utama udara menuju paru-paru yang diperkuat oleh cincin tulang rawan agar tetap terbuka. Bronkus bercabang dari trakea menuju paru-paru kanan dan kiri, kemudian bercabang lagi menjadi bronkiolus yang lebih kecil. Ujung dari bronkiolus adalah alveolus, yaitu kantung udara berdinding tipis yang dikelilingi oleh kapiler darah. Paru-paru merupakan organ utama respirasi yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida melalui proses difusi. Yang ketiga, fisiologi sistem respirasi melibatkan proses ventilasi, difusi, dan perfusi. Ventilasi adalah proses keluar masuknya udara ke dalam paru-paru yang terdiri atas inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi terjadi ketika diafragma berkontraksi sehingga rongga dada membesar, sedangkan ekspirasi terjadi ketika diafragma relaksasi dan rongga dada mengecil. Difusi merupakan proses pertukaran gas antara alveolus dan kapiler darah, di mana oksigen masuk ke dalam darah dan karbon dioksida dikeluarkan. Proses ini dipengaruhi oleh perbedaan tekanan parsial gas. Yang keempat, yaitu transport gas dan regulasi pernapasan. Oksigen yang masuk ke dalam darah akan diangkut oleh hemoglobin dalam sel darah merah dan didistribusikan ke seluruh jaringan tubuh. Sebagian kecil oksigen yang terlarut langsung ke dalam plasma darah. Karbon dioksida dapat dihasilkan dari metabolisme sel yang akan diangkut kembali ke paru-paru dalam bentuk terlarut, terikat hemoglobin atau sebagai ion biokarbonat. Pengaturan pernapasan dikendalikan oleh pusat pernapasan di medula oblongata dan pons yang peka terhadap perubahan kadar karbon dioksida, oksigen, dan pH darah. Yang kelima, gangguan sistem respirasi. Beberapa gangguan yang terjadi pada sistem respirasi antara lain asma, bronkitis, pneumonia, dan tuberkulosis. Asma ditandai dengan penyempitan saluran napas akibat peradangan, sedangkan bronkitis merupakan peradangan pada bronkus. Pneumonia adalah infeksi pada alveolus yang menyebabkan gangguan pertukaran gas, dan tuberkulosis disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Sebagai kesimpulan, sistem respirasi memiliki peran vital dalam kehidupan manusia karena berhubungan langsung dengan penyediaan oksigen bagi tubuh. Pemahaman mengenai anatomi dan fisiologi sistem respirasi sangat penting untuk menjaga kesehatan paru-paru dan sistem pernapasan. Baik, materi ini disusun berdasarkan sumber ilmiah seperti Newton dan Hall serta Tortora di Rexel. Baik, demikian hasil presentasi kami mengenai anatomi dan fisiologi sistem respirasi. Terima kasih.